Sebelumnya sempat terjadi protes dari anggota Satpol PP dan Damkar Banyuasin mengenai hasil tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2. Protes ini muncul setelah satu nama yang lulus P3K inisial DP dari luar atau bukan anggota Satpol PP, memang hanya satu orang tetapi walau satu orang hal itu memupuskan harapan puluhan anggota Satpol PP yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Kecurigaan ini terus mencuat memunculkan adanya dugaan diarahkan, hal itu disebabkan adanya tarik-menarik hubungan kuat dugaan kekerabatan peserta yang lulus P3K diketahui merupakan honor tenaga guru dengan salah satu petinggi Satpol PP dan Damkar Banyuasin. Memang formasi dibuka untuk umum, namun sulit menghindar dari opini yang terbentuk diarahkan atau pengondisian karena hanya satu orang. Hasil investigasi Ada Berita juga memperkuat dugaan tersebut. Ada Berita mencoba mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dugaan tersebut dengan oknum petinggi tersebut langsung. Syukurnya dan beruntungnya Ada Berita bisa berjumpa dengan Kasatpol PP dan Damkar langsung. Ada Berita juga menanyakan bagaimana nasib anggota Satpol PP dan Damkar Banyuasin yang belum lulus berjumlah lebih kurang 90 orang, apakah akan tetap diupayakan dioptimalisasi, paruh waktu atau tenaga outsourcing ke depannya. Berikut hasil wawancara Ada Berita. Selain 120 orang yang mendaftar dari Pol PP, ini juga ada orang yang mendaftar dari non Pol PP, tapi berstatus honorer. Dari instansi lain itu banyak. Mungkin mereka beranggapan bisa berkompetisi lah untuk menjadi Pol PP. Nah, jadi terkait dengan pengkondisian kami dari Pol PP menyatakan itu murni pendaftaran yang melalui akun dan mereka memilih sendiri, dan pihak sub kepegawaian juga tidak mengetahui informasi yang tersisa. Jadi natural itu berjalan padanya. Tuh. Jadi, nah, hasil pengumuman beberapa minggu yang lalu dinyatakan lulus P3K formasi Pol PP yaitu 27 orang. 27 ya. Untuk formasi Pol PP 27 orang yang komponen honorernya itu 26 orang berasal dari honorer Pol PP, 1 orang dari honorer non Pol PP yang saudara katakan tadi berasal dari honorer guru. Itu jelasannya. Kemudian terkait dengan ada petinggi Pol PP dalam hal ini misalnya sekretaris mengarahkan, mengintervensi, saya juga berkonfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa beliau menyatakan tidak memiliki hubungan kekerabatan, tapi memang benar bahwa yang bersangkutan lulus itu cuma teman istrinya yang menjadi guru di tempat yang sama. Tapi kalau untuk yang bersangkutan mendaftar, kemudian mengikuti proses seleksi dan lulus, beliau tidak tahu menahu. Nah, mungkin penjelasan saya ini bisa juga kalau untuk dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Tapi saya selaku pimpinan Kasatpol PP telah berkonfirmasi ini karena saya rasakan ini perlu untuk didengarkan penjelasan. Nah, jadi saudara-saudara terkait dengan berita tersebut ya, saya selaku Kasatpol PP Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa kami terkait dengan hasil itu murni ini kerja keras yang bersangkutan, dan terkait dengan segala proses aturan main itu ada di BKN Regional 7. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Siap, Pak Kasat. Ada juga penutup di sini. Ini kan ada tadi dari 27 kan ada sisa nih. Artinya sisa dari
formatur ini ada mungkin 80-an lebih, ini mungkin apa sebutan mereka nih, apa R4 atau apa, dan bagaimana nasib mereka ke depan? Mungkin ada sedikit penegasan biar adik-adik atau saudara-saudara kita ini tidak begitu galau gitu dengan kondisi mereka tidak lulus gitu, Pak Kasat. Memang di dalam penjelasan kalau kita mengikuti info dari Kemenpan RB ya, bahwa honorer ini kan diangkat menjadi 3K dan apabila tidak nanti akan di outsourcing. Nah, jadi terkait dengan sejumlah anggota Pol PP, honorer non PP yang tidak lulus 3K ini, kami tentunya khususnya dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar ini menunggu petunjuk dari pemerintah yang lebih tinggi. Ya, jadi saya belum bisa mengatakan bisa R3, R4 per waktu atau semacamnya atau outsourcing. Yang pasti kami menunggu. Ya, hal ini juga tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyuasin, juga terjadi juga di kabupaten kota seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada info dari yang lebih tinggi akan kami infokan kepada adik-adik yang sejumlah nama yang tidak lulus tersebut. Dari perkantoran, Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Denny Ganevo mengabarkan.